Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansah. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang konsep dasar fikih untuk memenuhi tugas UTS fikih yang dimana ada 7 materi yang akan saya jelaskan. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu konsep dasar fikih, pengertian syariah, fikih, dan usul fikih. Yang pertama, kita akan mengetahui dulu apa itu pengertian syariah. Syariah berasal dari bahasa Arab yang artinya syariah, yang secara harfiah berarti jalan lurus menuju air. Dalam terminologi Islam, syariah mengacu pada sistem hukum dan pengaturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyunya sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Untuk pengertian fikih sendiri, yaitu fikih secara bahasa berarti pemahaman yang mendalam atau ilmu dalam istilah syar'i. Fikih mengacu pada ilmu hukum syariah yang berkaitan dengan amalan manusia, yang diambil dari dalil-dalil yang rinci, Al-Quran dan hadis. Fikih merupakan hasil usaha para ulama dalam memahami dan menafsirkan hukum Islam guna menentukan hukum-hukum praktis atau amaliyah yang meliputi ibadah, muamalah, jinayah, dan lain-lain. Serta untuk pengertian usul fiqh sendiri secara harfiah berarti azas. Usul fiqh adalah hukum Islam yang merupakan ilmu yang membahas tentang kaidah dan cara mendalami hukum Islam dari sumber yang sahih, yaitu Al-Quran, kitab suci, ijma atau perjanjian ulama, dan kias atau analogi. Untuk sejarah fikih sendiri, yaitu terjadi pada yang pertama, yaitu pada masa Rasulullah SAW. Pada saat itu, maksudnya pada saat ini, sumber utama hukum Islam adalah wahyu yang terdiri dari Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW berperan sebagai penguasa, hakim, dan mufti, sehingga beliau menjadi satu-satunya rujukan untuk menjawab berbagai persoalan hukum. Pada masa ini, umat Islam mendapat tafsir hukum langsung dari Nabi SAW dan belum ada pencatatan fikih yang sistematis. Yang kedua, yaitu pada masa Khulafaur Rasyidin. Setelah wafatnya Rasulullah SAW, umat Islam mendapati berbagai tantangan baru. Pada masa ini, sahabat besar seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali digunakan sebagai referensi dalam hal hukum. Mereka menyelesaikan masalah yang tidak ditemukan dalam Al-Quran dan Sunnah secara eksplisit dengan menggunakan metode ijtihad. Pada saat ini, kias atau analogi atau istihsan adalah dua bentuk ijtihad yang paling umum. Konsep fikih mulai berkembang pada masa ini dan beberapa prinsip dasar seperti kias mulai diperkenalkan, meskipun masih sederhana. Terus untuk yang masa ketiga, yaitu pada masa tabi'in dan permulaan mazhab. Generasi tabi'in mengambil pengetahuan dari sahabat Nabi. Pada saat ini, pusat intelektual Islam terutama di Mekah, Madinah, Kufa, Basra, dan Damaskus mulai muncul. Seperti pusat intelektual ini muncul dengan metode dan pendekatan yang berbeda terhadap hukum Islam, yang menjadi dasar dari mazhab fikih yang lebih besar di masa mendatang. Untuk seterusnya, yaitu pada periode pembentukan mazhab fikih antara 850 dan 1050 sebelum Masehi. Pada periode ini pembentukan mazhab fikih ada 4 mazhab utama, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali yang muncul. Mereka terus menjadi panduan bagi sebagian besar umat Islam hingga hari ini. Mazhab-mazhab didirikan oleh ulama terkemuka menggunakan pendekatan ijtihad yang unik. Pada masa ini, hukum Islam mulai dimodifikasi secara sistematis dalam bentuk kitab fikih, dan setiap mazhab mulai mengembangkan metode pengembalian hukum mereka sendiri berdasarkan prinsip-prinsip usul fikih yang telah ditetapkan sebelumnya.
Masing-masing mazhab didirikan oleh ulama terkemuka menggunakan pendekatan ijtihad yang unik, seperti Imam Abu Hanifah mendirikan mazhab Hanafi yang terkenal dengan pendekatan rasional dan menggunakan kias yang luas, dengan Imam Malik bin Anas yang mendirikan mazhab Maliki menempatkan praktik penduduk Madinah sebagai sumber hukum selain Al-Quran dan hadis. Terus mazhab Syafi'i yang didirikan oleh Imam Muhammad Idris Al-Syafawi merumuskan prinsip-prinsip usul fiqh secara lebih sistematis, terutama dengan mengatur hierarki sumber hukum, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan yang terakhir itu mazhab Hanbali yang didirikan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, mengutamakan hadis sebagai sumber utama hukum. Yang seterusnya yaitu pada masa klasik pertengahan. Pada periode ini berlangsung dari 1050 hingga 1800 Masehi. Kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab semakin berkembang, dan mazhab-mazhab ini menjadi standar dalam pengajaran dan penerapan hukum Islam di berbagai wilayah di dunia Islam. Meskipun penulisan fikih berkembang pesat, periode ini juga ditandai dengan kecenderungan taklid dan kurangnya semangat ijtihad. Dan yang terakhir yaitu pada masa modern dari 1800 hingga sekarang. Kolonialisme, modernisasi, dan globalisasi membawa tantangan baru bagi fikih. Beberapa ulama dan cendekiawan mulai mendorong fikih untuk diperbaharui, termasuk membuka ruang untuk ijtihad dan menyesuaikan hukum Islam dengan kebutuhan zaman. Kodifikasi hukum Islam di beberapa negara Muslim juga dilakukan untuk disesuaikan dengan hukum modern seperti di Mesir, Turki, dan Pakistan. Untuk materi selanjutnya yaitu perbedaan dan hubungan syariah, fikih, dan usul fiqh. Kita mulai dari syariah dulu. Syariah adalah hukum atau aturan yang berasal dari wahyu, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Syariah mencakup semua ajaran Islam yang mengatur semua aspek kehidupan termasuk ibadah, akhlak, dan muamalah atau hubungan sosial. Sementara fikih itu adalah penafsiran dan aplikasi praktis dari syariah dalam kehidupan sehari-hari. Fikih berasal dari usaha manusia atau ijtihad untuk memahami, menafsirkan, dan merumuskan hukum-hukum praktis dari sumber-sumber syariah yaitu Al-Quran dan Sunnah. Dan usul fiqh ini adalah ilmu tentang prinsip atau metodologi yang digunakan untuk menggali hukum fikih dari sumbernya yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Pentingnya usul fiqh sebagai alat untuk memastikan bahwa keputusan ijtihad sesuai dengan prinsip-prinsip dasar syariah dan tidak menyimpang dari tujuan utama syariah. Sementara untuk hubungan antara ketiganya yaitu syariah adalah dasar dari inti semua hukum Islam, sementara fikih adalah implementasi dari syariah yang diciptakan oleh manusia melalui metode ijtihad yang dikembangkan dalam usul fiqh. Tanpa usul fiqh, proses penggalian hukum dari sumber-sumber syariah akan kehilangan kerangka metodologis yang jelas dan sistematis. Sementara tujuan dan kegunaan mempelajari fikih adalah untuk memahami hukum-hukum atau syariah Allah yang mengatur semua aspek kehidupan manusia. Seorang muslim diharuskan untuk mengikuti perintah Allah dan meninggalkan perintahnya. Maksudnya meninggalkan larangannya. Fikih memberikan pengetahuan tentang hukum-hukum mengenai ibadah, muamalah, keluarga, dan aspek dari kehidupan mereka, termasuk dalam 5 kategori hukum, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Untuk materi selanjutnya, yaitu sejarah perkembangan fikih dan mazhab fikih. Itu sejarah perkembangannya yaitu dimulai pada masa Rasulullah SAW. Pada masa sejarah perkembangan fikih dibagi menjadi 2 masa, yaitu periode Mekah dan periode Madinah. Istilah fikih pada periode Mekah belum dikenal, namun sebagian besar berfokus pada keyakinan Islam yang terdiri dari kepercayaan pada
keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malaikat, nabi, rasul, kitab-kitabnya seperti Al-Quran contohnya, hari kiamat, kodok dan kodar. Akibatnya hampir tidak ada yang membahas aturan hukum ibadah. Hal ini disebabkan oleh faktor bahwa pembentukan keimanan merupakan dasar yang kuat dan penting untuk melakukan semua tindakan ibadah yang tersedia untuk periode berikutnya. Untuk periode sejarah berikutnya yaitu terjadi pada masa sahabat. Periode ini berlangsung dari 11 Hijriah, yaitu sejak Nabi wafat hingga akhir abad pertama Hijriah, atau kurang lebih 1100 Hijriah. Saat ini, wilayah Islam semakin berkembang, mencakup beberapa negara di luar semenanjung Arabia seperti Mesir, Syria, Irak, dan Iran atau Persia. Selain itu, agama Islam berkembang pesat seiring dengan perkembangan daerah itu sendiri. Di masa sahabat, kaum muslimin memiliki rujukan hukum syariat yang sempurna dari Al-Quran dan hadis Rasul. Namun tidak semua orang dapat memahami secara akurat materi atau kaidah hukum yang terkandung dalam kedua sumber ini. Untuk materi selanjutnya yaitu sejarah ringkas lahirnya mazhab. Sebenarnya, sejarah munculnya mazhab dalam Islam dipicu oleh adanya ikhtilaf di kalangan para sahabat, yaitu ikhtilaf itu adalah perbedaan pendapat. Penyebab utama dari ikhtilaf atau perbedaan pendapat, perbedaan antara para sahabat maupun ulama sesudahnya tersebut dipicu oleh 5 hal, yakni adanya perbedaan pemahaman di antara mereka. Hingga saat ini, perbedaan dalam hal pengetahuan, terdapat masalah hadis, perbedaan tentang dasar penerapan hukum, dan perbedaan tempat. Yaitu sekilas tentang 4 mazhab Islam. Sejarah perkembangan mazhab Maliki. Ini materi kita, yaitu pada mulanya mazhab Maliki tumbuh dan berkembang di Madinah. Dari Madinah, mazhab tersebut menyebar ke negeri Hijaz. Di daerah Arab, penganut terbesar mazhab Maliki adalah kaum muslimin yang berasal dari Arab bagian barat. Negara lain juga menganut mazhab Maliki adalah Mesir. Di negara Fir'aun itu, perkembangan mazhab Maliki pernah mengalami penurunan. Penurunan jumlah penganutnya tersebut disebabkan oleh perkembangan mazhab Syafi'i dan sebagian pendukungnya mengikuti mazhab tersebut. Mazhab Maliki akhirnya berhasil bangkit kembali pada zaman dinasti Ayyubiyah. Selanjutnya, yaitu adapun sumber-sumber penetapan mazhab hukum mazhab Hanafi, yaitu maksudnya Maliki, yaitu Al-Quran, hadis atau sunnah, atsar, qiyas, istishad, ijma' para ulama, urf. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan mazhab Syafi'i. Meskipun termasuk mazhab baru, bila dibandingkan dengan mazhab Hanafi dan Maliki, mazhab Syafi'i berhasil menjadi mazhab terbesar kedua di seluruh dunia. Dalam penyebarannya, mazhab Syafi'i menggunakan cara berbeda dari dua pendahulunya, yaitu tidak melalui pengaruh kekuasaan kerajaan atau kekhalifahan. Mazhab Hanafi dan Maliki tersebar luas karena adanya peran kekhalifahan atau kerajaan di dalamnya, sementara mazhab Syafi'i tidak demikian. Untuk materi selanjutnya yaitu sejarah perkembangan mazhab Hambali. Dalam sejarah perkembangan dan penyebaran mazhabnya, mazhab Hambali dianut oleh kebanyakan penduduk Hijaz di pedalaman Oman, beberapa tempat sepanjang Teluk Persia, dan beberapa kota di Asia Tengah. Pengertian fikih kontemporer. Untuk pengertian fikih kontemporer sendiri, yaitu dalam bahasa Arab, kontemporer disebut al-fiqhu al-jadid atau fikih baru. Dalam bahasa Indonesia,
Masa kontemporer berarti sewaktu, semasa, atau masa yang sama. Pada masa kini, dewasa ini, menurut Sugiono di tahun 2018. Berarti fikih kontemporer adalah suatu pemikiran perkembangan fikih dewasa ini. Fikih kontemporer tidak terlepas dari pengertian masail fikih. Masail fikih menurut pengertian bahasa adalah permasalahan-permasalahan baru yang bertalian dengan masalah-masalah atau jenis-jenis hukum fikih yang dicari jawabannya. Fikih kontemporer dalam pengertian lain merujuk pada pengertian fikih waki, yaitu pemikiran hasil ijtihad para ulama yang bertolak dari kenyataan objektif kehidupan manusia yang berlangsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materi selanjutnya yaitu tarah atau bersuci. Pengertian tarah dan dalil tarah. Tarah sendiri itu berarti kebersihan dan kesucian dari berbagai kotoran. Dari segi bahasa, tarah berarti bersih dari suci yang segalanya kotor, baik yang bersifat hisi atau dapat diindra atau dirasakan, atau yang bersifat maknawi atau abstrak. Sedangkan menurut syarak, taharah adalah menghilangkan hadas, menghilangkan najis, dan melakukan sesuatu yang semakna atau memiliki bentuk serupa maksudnya. Berdasarkan hukum Islam, tarah termasuk bagian dari ibadah yang sangat penting, karena tarah termasuk salah satu syarat sah sholat. Seseorang harus dalam keadaan suci dari hadas kecil dan hadas besar baik pakaian, badan, serta tempat dia sholat. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Mudsar ayat 4-5 yang artinya sucikanlah pakaianmu dan jauhilah segala kotoran atau najis. Taharah adalah salah satu ibadah khusus atau ibadah khasah. Ibadah khusus ialah ibadah yang ketentuannya telah ditetapkan oleh Nas atau Al-Quran dan Hadis, yang perlu mendapatkan perhatian penting karena taharah tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan keinginan kita sendiri. Selanjutnya yaitu jenis dan macam-macam air. Yang pertama itu ada air mutlak. Air mutlak yang masih murni, yang suci dan tidak tercampur dengan benda lain, sehingga dapat digunakan untuk bersuci. Contoh air mutlak adalah air hujan, air laut, air sumur, air mata, air salju, air embun, dan yang terakhir air telaga. Yang kedua yaitu air mustakmal. Air mustakmal itu adalah air yang telah digunakan untuk bersuci seperti berwudu atau mandi besar. Air mustakmal masih suci tetapi tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi. Namun ada pengecualian jika jumlah air tersebut mencapai ukuran 2 kullah atau sekitar 270 liter atau lebih. Jika air tersebut banyak atau lebih dari 2 kullah dan tidak terpengaruh oleh najis atau perubahan lainnya, maka ia tetap suci dan bisa digunakan kembali untuk bersuci, misalnya untuk berwudu atau mandi air besar. Yang ketiga yaitu air muntah najis, air mutlak yang telah terkena najis, sehingga tidak dapat digunakan untuk bersuci lagi dengan catatan air tersebut kurang dari 2 kullah atau 270 liter. Dan yang terakhir itu air mudaf, air yang berasal dari buah-buahan seperti air kelapa, air perasan jeruk. Air mudaf hukumnya suci tapi tidak dapat digunakan untuk bersuci. Maksudnya air mudaf ini tidak bisa digunakan untuk berwudu meskipun ia suci. Untuk materi selanjutnya yaitu urgensi wudu, tayamum, dan mandi wajib. Perlu diketahui, wudu itu adalah suatu proses untuk membersihkan dari suatu kotoran dengan air yang dilakukan oleh umat muslim. Sebelum melakukan sholat, wudu melibatkan anggota tubuh yang perlu dibersihkan yang telah dilakukan dalam ajaran agama Islam. Tahap untuk melakukan wudu yang diawali dengan niat mencuci kedua tangan sebanyak 3 kali, berkumur-kumur sebanyak 3 kali, membersihkan bagian hidung sampai lubang hidung sebanyak 3 kali, membasuh wajah sebanyak 3 kali, membasuh lengan sampai siku sebanyak 3 kali, membasuh kepala 3 kali, dan membersihkan telinga
kanan dan kiri sebanyak 3 kali, dan 3 kali membersihkan kaki sampai dengan mata kaki sebanyak 3 kali. Dan dengan akhirnya membaca 2 kalimat syahadat dan mengucapkan ke arah kiblat ketika wudhu. Tahap-tahap ini harus dilaksanakan sesuai dengan ajaran Islam. Dan untuk hal-hal yang mewajibkan kita wudhu ada 3, yaitu ketika hendak mengerjakan sholat, yang kedua ketika hendak tawaf di Ka'bah, dan yang terakhir yaitu ketika hendak menyentuh mushaf. Untuk keutamaan berwudu yaitu sebagai pembersih dari hadas, diterimanya sholat, mendapatkan pahala, menjauhkan dosa, tanda kebersihan dan kedisiplinan, mendapatkan perlindungan dari Allah, menenangkan hati dan menenangkan pikiran, mendekatkan diri kepada Allah, serta sifat dan tata caranya yaitu berniat dalam hati, membaca bismillah, membasuh kedua telapak tangan, berkumur seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Dan untuk syarat-syarat wudhu itu yaitu pertama, Islam. Wudhu merupakan salah satu bentuk ibadah dalam Islam, di mana orang yang melakukannya dengan ikhlas serta sesuai dengan tuntutan Allah akan diberi pahala. Yang kedua adalah berakal, terus tamayyiz atau dewasa, dan yang terakhir yaitu yang selanjutnya yaitu niat. Terusnya tasmiyah, yang dimaksudkan dengan tasmiyah itu adalah membaca bismillah, dan seterusnya menggunakan air yang suci seperti yang saya jelaskan sebelumnya, contohnya air sumur, air sungai yang mengalir, intinya yang mengalir lah, yang tidak menggenang. Yang selanjutnya yaitu menggunakan air yang mubah. Apabila air diperoleh dengan cara yang mencuri, maka tidak sah seseorang itu berwudhu menggunakan air tersebut. Yang terakhir yaitu menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air ke kulit. Tidak sah wudhu seorang yang memakai kutek atau yang lainnya yang dapat menghalangi sampainya air ke kulit, seperti laki-laki atau perempuan, contohnya yaitu bertato. Yang seterusnya yaitu adalah definisi mandi junub. Dalam bahasa Arab, istilah mandi disebut dengan al-ghusl sendiri. Berarti sesuatu yang dibasuh atau dicuci dengannya, seperti halnya mencuci kepala dari kotoran lainnya. Dengan demikian, makna dari al-ghusl ini ialah menunjukkan sesuatu dan memurnikannya. Hal ini juga dikemukakan oleh Al-Asfahani dalam istilah al-ghusl, berarti mengalirkan air kepada sesuatu untuk menghilangkan kotoran. Sedangkan secara terminologi, mandi junub adalah meratakan air ke seluruh tubuh dengan cara yang khusus untuk menenggelamkan badan ke dalam air. Hal-hal yang mewajibkan seseorang mandi junub untuk laki-laki dan perempuan, yaitu bersenggama, keluarnya mani, kematian, haid, nifas, melahirkan. Itu khusus untuk perempuan. Tata cara mandi junub sendiri yaitu yang pertama, rukunnya berniat dalam hati untuk menghilangkan hadas besar, serta mengucapkan bismillah, terus membasuh telapak tangan 3 kali sebelum memasukkan ke dalam bak mandi. Setelahnya membasuh segala kotoran dan najis yang ada di kemaluan dan tubuhnya. Terus mencuci tangan lagi. Terus berwudu sebagai wudu untuk melaksanakan sholat seperti biasanya. Yang terakhir, menciduk 1 cidukan air lalu memasukkan jari ke pangkal-pangkal rambut, kepala, dan jenggot. Seterusnya yaitu siramkan air ke atas kepala 3 kali, terus menyiramkan air ke seluruh badan. Seterusnya yaitu dimulai dari bagian yang kanan, kemudian yang kiri, sambil membersihkan lengkukan-lengkukan tubuh seperti bagian ketiak, bagian dalam telinga, tali pusar, bagian belakang pantat, jari-jari kaki, lipatan-lipatan perut, dan sebagainya. Dan yang terakhir yaitu alirkan air ke seluruh bagian tersebut dan gosok-gosok tangan ke seluruh tubuh. Materi selanjutnya yaitu tayamum. Tayamum sendiri merupakan suatu pengganti dari air wudhu atau air mandi.
sebagai ruksah atau keringanan untuk orang yang tidak mendapatkan air karena adanya uzur atau halangan. Dan ini merupakan suatu alternatif membersihkan diri ketika air tidak tersedia atau tidak dapat digunakan karena memiliki tertentu seperti tidak adanya air bersih atau adanya situasi yang mengharuskan mengirit air bersih. Media yang dapat digunakan ialah berupa bebatuan, pasir, tanah yang lembab dan kering. Dan bisa juga debu yang bersih untuk membersihkan beberapa anggota tubuh. Syarat-syarat tayamum yaitu yang pertama, tidak mendapatkan air. Jika ada air maka berwudu, jangan bertayamum. Yang sudah dan seterusnya yaitu tidak boleh terkena air, misalnya sedang sakit dan jika terkena air maka penyakitnya semakin parah. Yang tiga yaitu tayamum dilakukan saat sudah masuk waktu sholat. Yang keempat, debu yang suci. Fardu tayamum yaitu yang pertama niat, yang kedua mengusap wajah dengan debu yang suci, yang ketiga mengusap kedua tangan hingga siku dengan debu yang suci, yang keempat memindahkan debu pada anggota yang diusap, yang kelima tertib, serta sunnah-sunnah tayamum ada tiga yaitu mengawalinya dengan membaca bismillah, kedua mendahulukan anggota tubuh yang kanan daripada yang kiri. Yang ketiga, yaitu menipiskan debu atau debunya jangan terlalu tebal ketika bertayamum. Serta tata caranya yaitu letakkan kedua tangan di atas debu suci yang sudah disiapkan. Yang kedua, usap seluruh wajah dengan debu tersebut sebanyak 2 kali. Yang ketiga yaitu letakkan kembali kedua telapak tangan di atas debu yang berbeda tempatnya. Yang keempat, usap kedua tangan hingga siku. Caranya, tempelkan keempat jari pada punggung jari tangan kanan, tarik ke belakang hingga siku, kemudian balikkan ke sisi yang lain dan gerakan hingga ibu jari kiri menyapu ibu jari kanan. Lakukan hal yang sama pada tangan kiri. Dan yang terakhir yaitu bersihkan debu yang masih menempel pada anggota tubuh. Untuk materi selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan wudhu dan tayamum. Hal-hal yang membatalkan wudhu ada 4, yaitu keluar sesuatu dari kubul atau dubur, contohnya buang air kecil, buang air besar, ataupun buang angin. Yang selanjutnya yaitu hilangnya akal yang disebabkan oleh kegilaan, mabuk, atau tidur nyenyak. Dan yang ketiga bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya. Yang keempat yaitu menyentuhkan kubul atau dubur tanpa penghalang. Itulah yang menyebabkan wudhu seorang bisa batal. Serta untuk tayamum sendiri batal karena satu, segala hal yang bisa membatalkan wudhu seperti yang ada pada materi yang ini. Yang kedua yaitu menemukan air sebelum melaksanakan sholat bagi yang bertayamum karena tidak menemukan air. Jadi ketika seseorang sudah bertayamum lalu ia menemukan air maka hendaklah ia berwudu. Dan yang ketiga yaitu murtad atau keluar dari Islam, itu tidak sah tayamumnya. Untuk materi selanjutnya yaitu sholat fardu dan sholat sunnah. Sholat fardu dan sholat purnah. Sholat adalah ibadah yang sangat penting dan istimewa. Sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu pertama kali diwajibkan di Mekah pada malam Isra Mi'raj. Dan sholat yang pertama kali didirikan oleh Rasulullah adalah sholat zuhur. Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran, Sunnah, dan semua imam sepakat bahwa sholat merupakan kewajiban yang sudah ditetapkan oleh agama. Jadi orang yang tidak mengerjakan sholat, maka ia dihitung sebagai orang yang murtad dan keluar dari agama Islam. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Quran Surat An-Nisa ayat 103, yaitu Inna sholata fa'aqimusma'nantum fa'iza junubikum wa alau wa qu'udan qiyamaulah hafazkurus sholata fa'taqodaitumu fa'iza maukutan kitabal mu'minina ala kanat sholata. Artinya, apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah
baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Serta untuk sholat fardu sendiri ialah sholat yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Selain itu, berikut ini saya akan bacakan hadisnya tentang tata cara sholat. Alaihi wassalam maulahu shollahi rasulu kola rasulu kola anhul hurodiyallahu anhu sibni maliki an Bukhari rawahu usolli ra'ayyutumuni kama. Dari Malik bin Al-Huwaridz radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian dengan cara sebagaimana kalian melihatku salat." Hadis riwayat Bukhari. Serta selanjutnya yaitu syarat sah dan wajib salat. Syarat sah wajib sholat yang pertama yaitu Islam. Orang yang terkena kewajiban sholat hanyalah orang Islam, karena orang Kristen berarti tidak boleh sholat. Apabila orang Islam yang mengejarkan sholat, maka itu sia-sia. Tetapi bagi orang yang Islam sudah lahir, maka jangan coba-coba meninggalkan sholat, karena sholat adalah perintah Allah, maka berdosalah ia. Yang kedua itu balik. Setiap orang yang sudah memasuki usia balik, berarti ia telah berkewajiban untuk mengerjakan sholat. Usia balik diketahui dengan tanda-tanda yang pertama yaitu mimpi basah, yang kedua air maninya keluar bagi laki-laki, yang terusnya yaitu keluar darah haid bagi perempuan, dan yang terakhir yaitu berusia 5 tahun. Dan seterusnya yaitu berakal. Hanya orang yang berakal yang diwajibkan sholat. Orang yang tidak berakal, misalnya orang gila, maka ia tidak diwajibkan beban apapun tentang Islam, karena dia gila. Dan materi selanjutnya telah masuk waktu sholat. Mengerjakan sholat menjadi wajib bagi seorang muslim. Bila sudah masuk waktunya, sholat juga ditentukan waktunya, dan kita harus mengerjakan di waktu yang sudah ditentukan. Jadi jika waktunya belum sampai untuk waktu sholat, maka jangan sholat. Dan yang terakhir yaitu suci dari hadas dan nifas. Syarat wajib yang kelima berlaku khusus perempuan. Hanya wanita yang telah suci dari haid dan nifas saja yang berkewajiban sholat. Rasulullah pun memerintahkan kepada wanita yang sedang haid dan nifas untuk meninggalkan sholat. Selanjutnya yaitu materi tentang sholat fardu dan tata caranya. Macam-macam sholat fardu. Sholat fardu ialah sholat yang hukumnya fardu ain, yakni wajib dikerjakan setiap umat Islam yang telah memenuhi syarat dan tidak bisa digantikan oleh orang lain. Sholat yang termasuk dalam kategori ini adalah sholat 5 waktu. Yang pertama yaitu sholat zuhur, terdiri dari 4 rakaat. Yang kedua yaitu sholat asar, terdiri dari 4 rakaat. Yang ketiga yaitu sholat maghrib, terdiri dari 3 rakaat. Dan yang keempat yaitu sholat isya, terdiri dari 4 rakaat. Dan yang terakhir yaitu sholat subuh, terdiri dari 2 rakaat. Dan untuk rukun sholat sendiri, yang pertama yaitu ada niat. Untuk sholat zuhur sendiri, niatnya yaitu usolli fardhu zuhri arba'a rakaataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Untuk sholat asar yaitu usolli fardhul asyri arba'a rakaataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan yang ketiga yaitu sholat maghrib. Niatnya yaitu usolli fardhul maghribi salasa rakaataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan yang keempat yaitu adalah sholat isya, dengan niat usolli fardhul isya'i arba'a rakaataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Dan yang terakhir yaitu sholat subuh, dengan niat usolli fardhus subhi rakaataini adaan mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Untuk tata caranya sendiri tidak perlu saya jelaskan, karena mungkin kalian juga sudah tahu tata cara sholat. Dan yang terakhir yaitu
sholat sunnah dan tata caranya. Untuk sholat sunnah sendiri, ada yang pertama itu sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid ini adalah sholat yang dikerjakan ketika kita masuk masjid sebagai penghormatan terhadap masjid. Yaitu niatnya sendiri, usolli sunnatan tahiyatul masjid rok'ataini lillahi ta'ala. Tata caranya sama seperti tata cara sholat wajib, cuman dia 2 rakaat. Yang kedua itu ada sholat tahajud. Sholat tahajud adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari setelah bangun dari tidur. Dan yang ketiga itu sholat tarawih. Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Seterusnya yaitu adalah sholat duha. Adapun sholat ini dilakukan sebagaimana sholat pada umumnya, terdiri dari 2 rakaat atau lebih. Waktu pengerjaannya yaitu dari sekitar jam 8 sampai jam 11. Seterusnya yaitu adalah sholat hajat. Sholat hajat ini adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah agar semua hajat atau keinginan kita dikabulkan. Niatnya yaitu usolli sunnatan hajati rokataini adaan lillahi ta'ala. Dan yang seterusnya yaitu sholat taubat. Sholat taubat adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa para orang yang mengajarkan sholat taubat. Para ulama sepakat sholat taubat cukup dikerjakan dengan 2 rakaat saja. Dan seterusnya yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah sholat sunnah yang dilakukan dalam rangka sholat sunnah. Sholat istikharah itu adalah sunnah yang dilakukan dalam rangka meminta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebuah pilihan agar diberikan kebaikan atas pilihan tersebut. Niatnya yaitu usolli sunnatan li istikharah rakaataini lillahi ta'ala. Seterusnya itu adalah sholat id. Secara bahasa kembali atau berulang-ulang. Sholat id ini yaitu kembali atau terulang-ulang setiap tahunnya. Adapun secara istilah id ini adalah sholat hari raya. Maka Idul Fitri adalah hari raya makan, sedangkan Idul Adha maknanya adalah hari raya penyembelihan hewan kurban. Serta untuk niatnya sendiri yaitu untuk sholat Idul Fitri, usolli sunatan li aidil fitri rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Untuk niat sholat Idul Adha itu usolli sunatan li aidil adha rokataini mustaqbilal kiblati lillahi ta'ala. Seterusnya yaitu adalah sholat istiqo. Sholat istiqo adalah sholat sunnah yang dikerjakan dalam rangka meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diturunkannya hujan. Para ulama sepakat sholat istiqo yaitu 2 rakaat. Yang pertama yaitu puasa yang wajib dikarenakan zamannya atau waktunya. Contohnya yaitu puasa Ramadan. Yang kedua yaitu puasa wajib yang dikarenakan suatu sebab seperti puasa kafarah. Serta untuk puasa wajib diwajibkan oleh seseorang terhadap dirinya yaitu contohnya puasa nazar. Hal-hal yang membatalkan puasa yaitu yang pertama makan dan minum, yang kedua mencelupkan seluruh kepala ke dalam air, yang ketiga sengaja menghirup asap atau rokok dan sebagainya. Yang selanjutnya yaitu tetap dalam keadaan junub hingga fajar. Selanjutnya sengaja muntah. Dan yang terakhir yaitu melakukan perjalanan jauh berpergian dari tempat kediaman menuju ke suatu tempat yang letaknya sekitar 48 km atau lebih. Dari selanjutnya yaitu tentang puasa orang tua, orang hamil, menyusui, serta orang musafir. Untuk puasa orang tua sendiri,
Apabila seseorang mengalami kelaparan atau kehausan yang teramat sangat hingga tidak ada kekuatan sedikit pun pada dirinya untuk melanjutkan puasa, maka diperbolehkan baginya untuk berbuka lebih awal dan dia hanya diharuskan untuk mengqadha puasanya itu. Sedangkan bagi orang yang sudah lanjut usia dan tidak mampu untuk berpuasa di hari apapun di sepanjang tahun, maka dia boleh tidak berpuasa dan tidak perlu mengganti puasanya. Namun diwajibkan baginya untuk mengganti setiap satu hari puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah atau memberi makan satu orang miskin. Yaitu puasa bagi orang hamil dan menyusui. Wanita hamil dan menyusui anaknya dan dia khawatir berpuasa akan berpengaruh buruk terhadap dirinya dan bayinya atau terhadap salah satu dari mereka, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Menurut mazhab Maliki, wanita yang hamil atau menyusui, baik dia sebagai ibu kandung dari anak yang disusuinya atau bukan, apabila dia merasa khawatir akan jatuh sakit atau akan bertambah sakit jika dia berpuasa, baik kekhawatirannya itu atas dirinya sendiri atau atas anak yang disusuinya atau atas keduanya sendiri, maka dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan jika dia diwajibkan untuk mengqadha puasa tersebut. Namun, khusus bagi ibu yang menyusui, selain diharuskan untuk mengqadha, dia juga harus membayar fidyah. Berbeda dengan wanita hamil karena ia tidak diwajibkan untuk membayarnya. Adapun jika dengan berpuasa dia khawatir akan keselamatan jiwanya atau akan menjadi musibah yang berat bagi dirinya atau anaknya, maka dia bukan hanya diperbolehkan untuk tidak berpuasa, melainkan diwajibkan. Terus untuk puasa bagi orang safir. Bagi orang musafir sendiri, bagi seseorang yang melakukan perjalanan jauh, dia diperbolehkan untuk tidak berpuasa, namun dengan syarat perjalanan itu telah dimulai sebelum fajar menyingsing dan jarak perjalanannya harus mencapai jarak qasar. Sebagaimana telah dijelaskan mengenai ini pada pembahasan tentang sholat qasar. Namun bagi musafir yang tidak merasa berat untuk berpuasa sambil melakukan perjalanan, maka ia dianjurkan untuk tetap berpuasa karena Allah berfirman, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang artinya dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis puasa. Jenis-jenis puasa ada 4, yaitu yang pertama puasa wajib. Seperti puasa di bulan Ramadan, puasa kafarat, dan puasa nazar, serta puasa bulan Ramadan. Yang kedua yaitu puasa mustazhab. Untuk puasa di bulan Ramadan tersendiri, niatnya yaitu nawaitu saumagoni an ada'i syahri ramadana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Yang kedua yaitu puasa mustahab. Yang ketiga puasa makruh seperti puasa pada hari Asyura atau tanggal 10 Muharram. Yang terakhir yaitu puasa haram. Untuk puasa nazar sendiri yaitu puasa wajib, niatnya yaitu nawaitu saumagoni an ada'i nadri fardu lillahi ta'ala. Untuk puasa mustahab itu puasanya 6 hari dalam bulan Syawal. Puasa ini merupakan sunnah yang dilakukan pada bulan Syawal selama 6 hari. Materi selanjutnya yaitu tentang zakat. Selanjutnya yaitu syarat-syarat dan sunnah serta fardu puasa. Yang pertama, syarat puasa yaitu beragama Islam, berakal sehat, balik atau dewasa, mempunyai kemampuan untuk menjalankan ibadah puasa, serta orang yang mukim atau bertempat tinggal. Untuk syarat sahnya yaitu meliputi niat, serta beragama Islam, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, suci dari haid dan nifas bagi perempuan, serta tidak melaksanakan di hari-hari yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Untuk sunnah puasa sendiri yaitu secara sederhana,
dapat dipahami bahwa puasa sunnah adalah puasa yang hukumnya sunnah apabila dilakukan. Maksudnya bila puasa ini dijalankan maka bagi yang menjalankannya akan mendapatkan pahala, sementara bagi yang tidak menjalankannya maka ia tidak mendapatkan dosa. Puasa sunnah berbeda dengan puasa wajib. Orang yang berniat puasa wajib, niatnya harus dilakukan sebelum fajar. Sementara itu, puasa sunnah boleh diniatkan pada pagi hari dengan syarat belum makan dan minum. Jika seseorang membatalkan puasa sunnah tanpa alasan, menurut beberapa pandangan hukumnya makruh, seperti ia tidak wajib qada. Serta untuk contoh-contoh dari puasa sunnah itu sendiri ada puasa hari Senin dan Kamis, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Syawal. Serta ketentuan ibadah puasa sunnah ini, niat puasa boleh dilakukan setelah terbit fajar, boleh menyempurnakan ataupun membatalkan puasa, serta seseorang istri tidak diperbolehkan melaksanakan puasa sunnah. Selanjutnya yaitu puasa fardu. Puasa ini diwajibkan hukumnya untuk dilakukan. Wajib berarti dikerjakan mendapatkan pahala, sedangkan jika ditinggalkan maka mendapatkan dosa. Puasa wajib ini masih dapat dibagi menjadi ke dalam 3 macam, di antara lain. Serta materi yang selanjutnya yaitu perawatan jenazah. Kewajiban yang dilakukan terhadap jenazah yaitu merawat jenazah salah satu kewajiban hukumnya fardu kifayah, yaitu jika salah satu dari kita memelihara jenazah maka yang lain tidak bersalah. Kewajiban merawat tubuh tergantung pada tubuh itu sendiri. Misalnya jenazah orang muslim. Umat Islam yang tidak sahih, adapun kewajiban yang harus dilakukan terhadapnya yaitu memandikan, mengkafani, menyolati, serta mengubur. Umat Islam yang sahih yaitu orang yang mati dalam perang dengan niat untuk memelihara agama Allah Subhanahu wa taala, dengan cara badan mereka diharamkan untuk mandi dan salat, sehingga mewajibkan mereka hanya mencakup melengkapi kain kafan ketika pakaian yang dipakainya tidak mencakupi atau mencukupi menutupi seluruh badan. Yang kedua yaitu menguburkan jenazah sebagai muslim yang sedang ihram berhaji atau tahlul maksudnya, serta masih dimandikan, dijilbabkan, didoakan dan dikuburkan. Dia hanya dimandikan tanpa pewangi, tidak ada kafur barus atau sabun. Kemudian dia ditutupi dengan pakaian ihramnya dan tidak menutupi kepalanya kecuali wanita. Terus yaitu materi selanjutnya bayi yang lahir sebelum 6 bulan atau siku. Yang pertama itu lahir dalam keadaan hidup, merawat serta merawat orang muslim yang meninggal dewasa. Begitulah caranya merawat jenazah yang bayi atau siku. Yang kedua yaitu bentuk manusia utuh. Tapi jika ada tanda-tanda kehidupan, hal-hal yang wajib dilakukan sama dengan kewajiban jenazah muslim dewasa, kecuali sholat. Seterusnya yaitu belum menjadi wujud manusia yang sempurna. Maksudnya jika tidak ada kewajiban di bawah perawatannya, tapi disunahkan untuk mengukus dan menguburkannya. Serta bayi yang lebih dari 6 bulan, baik lahir hidup maupun mati, tanggung jawab perawatannya sama dengan orang yang dewasa. Selanjutnya itu ada cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkan jenazah. Untuk tata caranya memandikan jenazah, yaitu yang pertama, menyirami jenazah dengan air suci dan mensucikan atau murni, mulai prosesi penyucian. Yang kedua yaitu mulai dari anggota tubuh kanan. Yang ketiga, sebarkan secara merata ke seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu menggunakan air sabun. Air sabun ini digunakan untuk menyabuni seluruh tubuh hingga hubul dan dubur atau alat kelamin dan anus. Terus gunakan air bersih kembali untuk membilas air dari bekas sabun maksudnya. Terus menghentikan pemandian dengan menggunakan air dicampur dengan bubuk kapur barus dan sedikit wewangian. Terus jenazah dikeringkan dengan handuk yang lembut.
Seterusnya yaitu bila jenazah sudah kering, dikeluarkan dan diletakkan di atas kain kafan yang telah disiapkan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu lalu bungkus tubuhnya dengan kain kafan. Materi selanjutnya yaitu hal-hal yang diperlukan atau diperhatikan saat memandikan jenazah, yaitu pertama niat mandi. Tidak wajib tapi sunnah. Yang kedua yaitu tempat pemandian harus ditutup dengan kain atau atap di atasnya dengan kain atau yang lainnya misalnya. Yang kedua yaitu badan jenazah tertutup, dalam arti tertutup auratnya. Sebaiknya jenazah ditutup dengan kain tipis dan disiramkan air pada permukaan kain tersebut agar air meresap hingga ke dalam pori-pori kain penutup jenazah. Terusnya yaitu saat memandikan jenazah, 3 orang mahram yang harus mengendongnya dan posisi ketiga orang yang memegangnya adalah ke arah timur. Seterusnya yaitu usahakan tempat jatuhnya air berada pada posisi miring airnya, segera terkuras habis. Terusnya yaitu orang yang mandi harusnya memakai sarung tangan. Orang yang memandikan harus memakai sarung tangan. Terus selain itu, setiap jenazah dibersihkan secara perlahan, termasuk cakar jenazah. Gigi juga dibersihkan secara perlahan dengan kain atau sarung tangan. Terusnya yaitu kepala jenazah juga diberikan sampo. Yang materi selanjutnya yaitu syarat-syarat memandikan jenazah. Syarat-syaratnya yaitu yang pertama muslim yang mempunyai 12 iman. Terus telah balik, terus berakal, terus mengetahui masalah-masalah yang berkaitan dengan memandikan jenazah, dan yang terakhir yaitu disyaratkan adanya kesamaan jenis kelamin dalam memandikannya, yaitu apabila jenazahnya laki-laki, maka pula lah yang memandikannya adalah seorang laki-laki. Yang materi selanjutnya itu jenazah yang dimandikan adalah jenazah laki-laki atau perempuan muslim. Terus mayat anak-anak muslim. Yang terakhir janin yang digugurkan bila sudah berumur 4 bulan. Dan bila di bawahnya maka tidak perlu dimandikan. Dan yang kedua itu mengkafani. Jenazah orang muslim wajib ditutupi dengan kain, ditutupi dengan 3 pakaian. Yang pertama kain sejenis sarung yang dibalut dari pinggang hingga kaki. Yang kedua kain dari bahu sampai kaki dikenakan dari depan ke belakang. Dan yang terakhir yaitu kain yang menutupi seluruh badan, dipakai dari ujung kepala sampai dengan ujung kaki. Dan yang keempat, kain kafan sekurang-kurangnya selapis kain yang menutupi seluruh badan mayat, baik mayat laki-laki maupun perempuan. Sebaiknya untuk laki-laki 3 lapis kain, tiap lapis kain menutupi seluruh badannya. Untuk materi selanjutnya yaitu rukun sholat jenazah. Rukun sholat jenazah yaitu berdiri betul bagi yang kuasa dan bagi yang tidak boleh duduk. Terus niat. Untuk niatnya bagi mayat laki-laki yaitu usolli ala hazal mayyiti arba'a takbirati fardu kifayatin lillahi ta'ala. Untuk perempuan usolli ala hazil mayyitati arba'a takbirati fardu kifayati lillahi ta'ala. Untuk materi selanjutnya yaitu talqin mayit. Menurut bahasa, talqin mayit mengajarkan, memahami secara lisan, yakni seseorang yang mengajarkan sesuatu secara lisan kepada orang lain, lalu apa yang diajarkan kepadanya diikuti oleh orang yang bersangkutan. Sedangkan menurut istilah talqin dalam konteks hubungan orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal adalah mengajar dan mengingatkan kembali kepada orang yang sedang nazak atau kepada mayit yang baru saja dikubur dengan kalimat-kalimat tertentu. Adapun untuk hadis Nabi Muhammad secara umum para ulama dan kesunahannya yaitu tentang talqin mayit ini, likuli mautakum la ilaha illallah, artinya ajarilah orang mati di antara kalian la ilaha illallah. Serta untuk bacaan talqin adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul muwalakul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa hayyu danihi la yamutu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang puasa. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang puasa. Puasa adalah salah satu bentuk ibadah yang agung dalam Islam. Ibadah puasa juga termasuk salah satu dalam rukun Islam. Para ulama mendefinisikan puasa melalui dua pendekatan, makna bahasa dan makna syariat. Sebagaimana perintah puasa telah diperintahkan oleh Allah dengan firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang pertama yaitu ada definisi zakat. Zakat adalah kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki sejumlah harta tertentu untuk menyisihkan sebagian harta tersebut kepada yang berhak menerimanya. Sebagai bentuk penyucian diri dan harta itu sendiri. Menurut terminologi Islam, zakat berarti membersihkan atau mensucikan, di mana ibadah ini berperan dalam membersihkan harta dari sifat kikir dan sekaligus memperkuat sosialisasi. Dalil mengenai kewajiban zakat terdapat dalam Quran, antara lain yaitu wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'arrokimi, yang artinya dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.